Ini adalah PLTS Terapung, Waduk Muara, Nusa Dua, Bali. PLTS ini merupakan salah satu showcase di G20 Indonesia yang lalu. Dengan kapasitas 100 kWp dan dengan jumlah panel sebanyak 226 buah, PLTS ini dapat menyuplai listrik untuk 100 rumah tangga. Untuk PLTS sendiri, ini kan dia sumber energinya dari radiasi matahari dengan menggunakan sel fotovoltaik. Nah, fotovoltaik ini nanti akan merubah dari radiasi matahari menjadi energi listrik. Dan energi yang dihasilkan dari sistem PLTS ini berupa arus DC. Nah, arus DC itu kemudian kita konversi menjadi arus AC. Nah, ini konversinya menggunakan inverter. Oh, ini. Ya. Dan kemudian dari sini nanti masuk ke jaringan PLN yang ada di gedung sana. Jaringan PLN tersebut nanti akan digunakan oleh masyarakat. Sekarang itu digunakan oleh di sini dia untuk penanaman mangrove di sini. Oh, gitu. Oh, ada penanaman mangrove juga di sini ya, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat energi, kembali lagi bersama saya di acara Bincang Santai Energi, dan saat ini telah hadir bersama saya adalah narasumber kita pada hari ini, Bapak anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan, Bapak Eri Purnomo Hadi. Halo. Halo sahabat energi semua. Selamat Pagi. Apa kabar Pak Eri? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sahabat energi, sebagai informasi, hari ini ada situasi yang berbeda ya Pak. Ya, di belakang kita nih sahabat energi, PLTS. Pembangkit listrik Tenaga Surya Terapung ya Pak. Sahabat energi, saat ini kita ada di PLTS Terapung, Waduk Muara 2, Nusa Dua di Pulau Bali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Baik, sahabat energi, langsung aja kita ngobrol yang santai tentang PLTS bersama Pak Eri. Baik Bapak, bagaimana sih Pak sekarang pengembangan PLTS di Indonesia? Terlebih-lebih Pak, baru-baru ini kan telah terbit Peraturan Menteri ESDM yang baru nomor 2 tahun 2024 nomornya ya, tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang IUPTL. Silakan Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Dan kita di Bali, Pulau Dewata ya. Semua orang ingin ke Bali, seluruh dunia. Betul Pak. Jadi ini adalah tujuan wisata global. Dan ini adalah hasil karya anak bangsa PT PLN, Indonesia Power. Indonesia Power. 100 kWp PLTS Terapung, pembangkit listrik tenaga surya terapung. Ya, dimanfaatkan untuk pembenihan di area sini. Dan ini menjadi showcase waktu G20 tahun lalu. Dan ini disaksikan oleh seluruh kepala negara G20 ya, dan ini menjadi salah satu milestone juga, termasuk yang Cirata ya. Kemudian kemarin di Nusa Penida juga 3,5 megawatt. Jadi Nusa Penida akan 100% energi terbarukan dan bukan net zero emission 2060 lagi, akan dipercepat menjadi 2045 menggunakan sumber daya energi mandiri yang ada di Nusa Penida. Kami kemarin di sana bersama IESR, Pemprov Bali, dan ini ya menjadi bagian daripada bagaimana energi terbarukan mendukung ekoturism, ya, energi bersih, clean energy atau green energy, yang mana ini tidak ada polusi. Kita lupakan energi fosil yang kemudian habis, ya, mencemari lingkungan, tidak sehat, ya, dan lebih bagaimana begitu ya. Pokoknya tidak baik lah. Kita tinggalkan yang tidak baik itu. Ini yang lebih baik. Energi surya. Surya itu sepanjang masa ya. Sepanjang matahari bersinar, pasti ini dapat dimanfaatkan. Dan inilah bukti daripada komitmen dari pemerintah juga Dewan Energi Nasional untuk menuju kepada tahun 2025 itu target EBT, energi baru terbarukannya itu sebesar 23%.
insya Allah kita akan capai target itu. Dan target net zero emission tahun 2060 sesuai dengan komitmen daripada Paris Agreement. Demikian, Mbak. Baik Pak Eri. Ternyata Pak sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat energi. Namun sebelum itu Pak, kita infokan dulu kepada sahabat energi semua yang mau tahu cara pemasangan PLTS, silakan jangan ragu-ragu ke website Kementerian ESDM. Baik Pak. Mantap. Pertanyaan yang pertama Pak, dari sahabat energi Rora Anggraini. Pak, apakah perbedaan sistem antara PLTS konvensional yang ada di atas gedung dan PLTS terapung yang ada di atas air? Silakan Pak Eri. Ini sebetulnya secara prinsip ini PLTS ini akan menghasilkan daya listrik yang kemudian dialirkan kepada sistem jaringan PLN, ya. Sama semuanya, hanya yang di atap gedung atau dikenal dengan PLTS atap, dengan PLTS terapung. Ini kalau PLTS terapung ini kan ngambang di atas air. Ya, ada pelampungnya, berarti kan di sini terlihat ada pelampung, bahkan ada burung itu ya. Ya, ada ikan di bawahnya juga hidup dengan nyaman begitu. Nah, kalau yang di atas gedung dia inland, di darat. Ya, gedung-gedung itu kan menggunakan lahan sehingga rooftopnya kan dimanfaatkan untuk menyimpan pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan luas gedung tersebut, kapasitas gedung. Nah, ini membantu PLN, membantu capaian daripada net zero emission. Jadi 0 emisi tadi. Nah, baik Pak Eri, selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya dari Indra Gunawan. Terkait PLTS nih Pak, apakah saat ini Indonesia sudah mandiri memproduksi panel sendiri? Nah, bagaimana nih Pak? Nah, ini tantangannya ya. Jadi memang panel ini masih dalam proses untuk bisa Indonesia membuat pabrik panel sendiri. Sekarang baru tahap merakit, ya, mendatangkan kemudian merakit. Karena di situ kan ada silikon, ada bahan-bahan, ada proses pembuatan kaca silikon itu. Nah, itu memerlukan transfer teknologi dari negara yang sudah lebih dulu mengembangkan ini. Yang paling umum, paling banyak, paling besar juga kemungkinan produksinya itu China. Ya, Jepang, China, Korea, yang negara-negara di Asia ini. Dan ini sebetulnya tinggal komitmen aja dari kita semua stakeholder. Tapi panel itu kan tidak hanya kaca panelnya saja, tapi ada perangkat-perangkat lain. Itu sudah diproduksi di dalam negeri sebagian. Oh, itu sudah ya Pak? Sudah, hanya kacanya saja, silikon, mungkin pasir kuarsa seperti itu, bahan-bahan untuk itu yang kemudian memang memerlukan bahan khusus, sehingga kita perlu mengimpor bahan-bahan gitu. Baik Pak, jadi dari PLTS ini semuanya nggak impor ya Pak? Enggak, ini pelampung masih produksi dalam negeri. Panel-panel itunya, rakitannya udah dalam negeri. Jadi TKD-nya tadi saya dapat info dari Indonesia Power itu 49,6%. Kan udah bagus, sangat bagus itu ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak. Wah, ini terkait limbah PLTS Pak. Banyak sekali sahabat energi yang bertanya tentang limbah PLTS ini. Apakah Pak, teknologi Indonesia kita sudah matang di dalam memanfaatkan limbah PLTS, karena limbahnya ini akan bisa mencemari lingkungan? Bagaimana nih Pak? Ya, biasanya kan ada teknologi, kemudian ada lanjutannya juga, ada R&D-nya, Research and Development-nya, ya. Seperti plastik, seperti bahan-bahan yang lain, besi, aluminium, kaca. Nah, itu nanti bisa di-recycle, di-reuse, gitu. Itu tidak akan terbuang. Tidak ada bahan material yang sudah menghasilkan dan dengan teknologi, dengan biaya mahal kemudian dibuang. Tidak ada. Semua akan di-recycle. Karena apa? Ada marketnya, ada kebutuhannya. Karena bahan baku dari hulunya itu kan akan semakin menyusut, berkurang, ya kan? Kayak tadi silikonnya, pasir kuarsanya itu kan tidak bisa dia dibentuk kembali di tanah. Itu kan non renewable. Jadi akhirnya bahan yang sudah ada ini kan kurang lebih panel surya ini masa pakainya 15 tahun katanya. Nah, itu kemungkinan di ujungnya nanti akan di-recycle, di-reuse. Jadi tidak bisa dibuang sebetulnya. Semua akan ada teknologi karena kebutuhannya meningkat, ya. Sementara masa pakainya terbatas.
Di hulunya juga bahan bakunya terbatas, sumber daya terbatas. Inilah manusia akan membentuk atau menciptakan dengan R&D-nya sebagai sesuatu yang akan digunakan kembali, di-recycle, di-reuse, dimanfaatkan kembali. Berarti tidak usah takut ya, Pak? Tidak usah Tidak usah khawatir. khawatir. Baik, Bapak. Selanjutnya, Pak, dari Hutapea. Bagaimana rencana pembangunan PLTS terapung di wilayah lain, Pak, selain Pulau Jawa? Nah, pertanyaan bagus sekali itu. Silakan. Saya Mm-mm. awal tahun 2024 bertemu dengan Pak Mahyadi, Gubernur Sumatera Barat. Ya. Beliau sedang menyiapkan untuk membangun PLTS di Danau Singkarak. Wah, itu danaunya lebih gede lagi. Iya. Danau Singkarak. Ya, saya udah ke sana beberapa kali ke Danau Singkarak. Sepanjang mata memandang itu berapa kilo, itu belasan kilometer, itu kita menyusuri Danau Singkarak. Bayangkan seberapa besar itu PLTS akan terbangun di situ. Jadi Sumatera Barat bisa dialiri oleh PLTS terapung seperti Waduk Cirata. Jadi memang pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan anugerah dari Gusti Allah. Ya, ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sepanjang tahun matahari itu bersinar. Beda kalau kita di mana? Di Rusia, di Norwegia gitu ya. Siangnya hanya berapa jam? Kita dari 24 jam itu bisa minimal 12 jam, 13 jam, ya kan? Panas mataharinya, ya. Dan ini itu tidak termanfaatkan zaman bahula. Sekarang dimanfaatkan dan semakin terbiasa. Ada beberapa industri, saya sebutlah Coca-Cola, sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu masuk on grid gitu ya. Cuma di peraturan yang baru, yang Permen nomor 2 tahun 2024 ini, tidak ada lagi ekspor impor listrik gitu. Karena PLN saat ini sedang mengalami surplus di Jawa. Gitu. Kalau di luar Jawa seperti Sumatera nggak surplus. Mungkin masih balance atau mungkin kadang defisit, itu tergantung areanya. Tapi untuk Pulau Jawa itu sudah surplus, jadi kelebihan beban. Nah, kelebihan beban ini kan PLN harus bayar terhadap pembangkit listrik swasta kan. Nah, ini kan harus dikompensasi. Kalau kemudian PLTS atap ini atau PLTS yang lain berbondong-bondong menyuplai listrik ke PLN terus dibeli, ya kan cash flow PLN terganggu. Nah, itu waktu Permen nomor 26. Sekarang diganti dengan Permen nomor 2. Jadi 6-nya dihilangkan. Ya, Pak. Permen nomor 2 ini lebih lebih ramah lingkungan gitu ya. Lebih baik. Ini mudah-mudahan memberi insentif kepada pelaku usaha industri. Jadi yang rumah tangga itu yang sebetulnya kemudian tidak ada ekspor impor. Yang industri dikembangkan oleh PLN, didukung gitu ya. Jadi ini lebih ke arah pengembangan PLTS untuk industri yang Permen nomor 2 ini. Sekalian kita sosialisasi. Karena itu bagian daripada kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian SDM. Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke dalam games, Pak. Wah, sekarang ada games para Pak. Bincang Santai Energi Dewan Energi Nasional tahun ini ada games. Saran dari sahabat energi semua. Nah, gamesnya ini adalah tentang kepanjangan apakah aku. Nah, saya akan memberikan 10 singkatan, Pak, dan Bapak Eri akan menjawab kepanjangannya. Berarti saya yang dapat hadiah dong? Iya, Pak. Bukan sahabat energi ya nih. Misalnya nih ya Pak, BBM. Ya. Nah, berarti Pak Eri nanti menjawab bahan bakar minyak. Baik. Namun sebelum itu Pak, untuk closing statement nih Pak, sebenarnya apa harapan Bapak secara pribadi dan juga sebagai anggota Dewan Energi Nasional terhadap pengembangan EBT di Indonesia? Silakan Pak. Jadi EBT ini salah satu sumber daya energi terbarukan yang memiliki potensi ekonomi, potensi sumber daya yang sangat luar biasa. Ini anugerah dari Tuhan. Ya. Kan tidak mungkin Tuhan itu memberikan satu negara itu udah dari zaman bahulanya. Seperti di Jazirah Arab ya kan, muncul air jam-jam. Ya. Ternyata minyaknya juga berlimpah. Gitu.
dan ngebornya nggak perlu susah di Arab itu, langsung dibor muncrat, tekanannya tinggi. Itu kan anugerah. Indonesia juga begitu, air berlimpah, laut luas, ikan, ya kan, sumber daya energi, geotermal kita terbesar itu. Pemanfaatannya baru berapa puluh persen. Nah ini harus terus kita jaga, kita kembangkan, kita eksplor secara berkelanjutan dan memberi nilai tambah serta manfaat. Matahari apalagi, ya. Sumber daya air, ya kan, kita punya PLTA, waduk tadi, waduk Jatiluhur, Cirata, waduk di Poso, ya, pembangkit listrik tenaga angin, ya, Bayu, pembangkit listrik tenaga Bayu ini sudah ada di Jeneponto, ya, beberapa ini, dan itu memberikan manfaat yang begitu besar. Jadi era gas ini akan berubah, akan beralih. Minyak akan habis pada waktunya, gas juga akan habis pada waktunya. Akan digantikan oleh seperti ini, ya, tenaga pembangkit listrik tenaga air. Dan kita masih ke depan ini kebutuhan energinya akan terus meningkat. Sebagai contoh, konsumsi energi listrik kita masih rendah, ya, 1.400 kWh. Kecil, sementara di negara lain udah 10.000. Ya, kita masih rendah. Gimana kita mau mencapai negara maju jika konsumsi listriknya masih di bawah, ya. Indonesia Emas 2045 itu harus menjadi milestone juga bahwa konsumsi listrik kita maksudnya yang produktif, ya, bukan konsumtif, tapi menghasilkan misalnya industrinya, rumah tangganya. Kemampuan untuk meningkatkan konsumsi listrik itu harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik Pak Heri, terima kasih. Sudah siap Pak kita masuk ke dalam games? Siap. Iya. Sahabat energi, saat ini kita masuk ke dalam games energi. Baik Pak, 10 singkatan. Yang pertama, CPE. CPE. Iya. Itu bukan cowok pembangkit energi. Bukan. CPE, Iya. cadangan penyangga energi. Itu adalah salah satu kewenangan dan tugas dari Dewan Energi Nasional. CPE saat ini sedang dalam pembahasan di pemerintah. Mudah-mudahan Perpresnya bisa terbit di tahun 2024 ini. Cadangan penyangga energi terdiri atas BBM dan LPG serta crude. Kalau BBM kan produk, crude ini bahan bakunya, dan gas, LPG tentunya. Nah, ini mudah-mudahan bisa keluar. Iya, luar biasa ya sahabat energi. Luar biasa. Singkatan dan penjelasan. Wow, komprehensif banget. Iya. Betul, cadangan penyangga energi. Dapat berapa saya? 100. 100, Pak. Masih ada 9 pertanyaan ya, Pak. Baik, sahabat energi, kita ke pertanyaan kedua. Siap. Pertanyaan 2 ya, Pak. 2. Iya. Ken. Apa itu Ken? Ken adalah kebijakan energi nasional. Itu adalah produk turunan daripada Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Apa itu kebijakan energi nasional? Itu menjadi salah satu rujukan, ya, kalau terkait dengan energi, semua fungsi, semua stakeholder harus merujuk kepada kebijakan energi. Wah, yang kedua, sahabat energi, kebijakan energi nasional, betul. Wah, 2 pertanyaan lolos ya, Pak? Siap. Siap. Yang ketiga, Pak, KWH. KWH, apa ya KWH? Kawan-kawan khusus. KWH. Bukan KW. Bukan KW, Pak. Beda kalau Beda KW, ya? sama KW. KW ini ada hanya. Ada hanya. Kilowatt hour. Kilowatt hour. Betul sahabat energi. Selanjutnya ini Pak. Kan 100 kWp. 100 kWp. Kilowatt P. 100 kWp. Baik, Bapak. Yang keempat, Pak. Ruen. Apa nih Ruen? Ruen ini turunan daripada Ken. Ruen ini singkatan dari Rencana Umum Energi Nasional. Bagaimana sahabat energi? Oke, Rencana Umum Energi Nasional. Turunan Selamat daripada Pak Heri. Ken. Turunan Wah, daripada saya dites nih. Lulus nggak jadi anggota DEN? Wah, pastinya Pak.
Sahabat energi nih Pak. Aduh. Yang kelima Pak, LPG atau Waduh. LPG. LPG. LPG, Wah, Pak. ini LPG ini banyak penggemarnya nih. Ibu-ibu paling suka nih. Iya. LPG 3 kilo atau Simelon. Simelon. LPG liquefied petroleum gas. Gas, betul Iya, sekali LPG. Pak Eri. Bedanya sama SPG apa dong? SPG gelis-gelis Pak kalau di sini. Itu yang gelis ya. Gelis. Kalau yang LPG, Simelon. Simelon. Mama itu. Mama. Si hijau melon ya. Baik Pak Eri, yang keenam. Wih, banyak banget. Iya nih Pak. Apakah masih bisa nih ya Pak Eri sahabat energi? Oke, siap. Coba kita buktikan. IUPTL. IUPTL. Oh, yang tadi PLTS atap Iya, itu. betul. Izin usaha pembangkit listrik tenaga IUPTL. IUPTL. Izin usaha. Izin usaha. Izin usaha itu ada di Permen nomor 2 sebetulnya. Betul Pak. Izin usaha. P. P-nya pembangkit apa ya? T-nya Tenaga apa? listrik. Tenaga listrik. Bagaimana sahabat energi? Izin usaha pembangkit tenaga listrik. Tenar. Salah Bapak. IUPTL. Izin usaha penyedia tenaga listrik. Penyedia. Iya, betul. Salah satu ya sahabat energi. Salah satu Pak. Masih ada 4 Pak. Wah, apakah masih bisa nih Pak Eri, sahabat energi? Oke, siap. Selanjutnya GSEN atau GSEN. Iya, Pak. Wah, itu kan tahun 2021 tuh. Grand Strategi Energi Nasional. Wah, betul sahabat energi. Grand Strategi Energi Nasional. Baik. Selanjutnya Pak, GHG. Apakah Yang saya itu tahu Pak? GCG itu. Oh, GCG. Tapi ini GHG. GHG. Pertanyaan dari sahabat energi nih Pak. Gigi Apa? Hadid. Itu artis tuh. Kayak gimana tuh Pak? Pas? Giga. Heeh. Giga apa dong? Giga apa Pak? Baik Pak Eri, sahabat energi semua, GHG adalah Greenhouse Gases Pak. Emisi gas rumah kaca Oke. Pak. Baik. Greenhouse gases. Iya. Ya, emisi gas rumah kaca. Dua Kita terakhir tahunya ya, kan Pak. EGC ya. EGC, ya. EGK. Baik Pak. 2 terakhir ya sahabat energi. Nomor 9 Pak, SLO. SLO. Iya Pak. Sertifikat laik operasi. Operasi. Ya, Yeay, tahu tuh, betul. SLO. Mantap, sahabat energi. Sertifikat laik operasi. Singkatan terakhir Pak, MTOE. MTOE. Mm-mm. MTOE. Iya. Eh, M-nya Pak, ton oil M-nya. equivalent. Iya. Million ton oil Oh. equivalent. Iya betul, Oh, Bapak. wah, ini MTOE. di Million tes nih. tons of oil equivalent. Berarti sahabat energi Pak Eri salah 2 saja. Oke. Baik Bapak Eri, terima Karena kasih kita banyak suka ya nomor Pak. 2 jadi salah 2. Salah 2. Baik Pak Eri, Oke. atur nuhun ya Pak, matur Atur suksma. nuhun, sahabat Terima energi. kasih untuk kehadirannya pada Kita lihat ini hari ya. ini. Lihat lagi sahabat Iya. energi ya. Ini sahabat energi yang harus meneruskan ya Pak. Yang bersahabat ini. Iya. Energi yang bersahabat. Energi yang bersahabat. Oke. Baik, sahabat energi semua, demikian bincang santai energi kita pada hari ini. Nantikan bincang santai energi selanjutnya tentu dengan tema yang menarik dan dengan narasumber yang oke punya. Oke. Baik, sahabat energi, sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.